Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat datang di channel info pelatihan guru bersertifikat gratis. Kali ini saya akan menyampaikan contoh laporan studi kasus pembelajaran siswa dalam pelajaran PKN. Jadi PKN ini bisa di jenjang SD, SMP, dan SMA atau SMK ataupun sederajat ya Bapak Ibu. Jadi tidak harus SD itu seperti apa, tapi formatnya kan ini, kecuali memang ada format khusus yang dari aplikasi PMM, maka ikutilah. Paling tidak ini sebuah gambaran. Jadi Bapak Ibu sebelum mendapatkan format yang dari PMM, paling tidak ini sudah ada gambaran, sudah ada persiapan, paling tidak sudah mulai ditulis ya. Jadi kalaupun nanti ternyata tidak diminta, ya alhamdulillah, berarti mengurangi kerjaan gitu ya. Tapi paling tidak harus ada persiapan kalau nantinya sebelum UKP PPG Bapak Ibu disuruh membuat laporan studi kasus. Nah, ini halaman judulnya, halaman pertama. Saya akan ke inti-intinya saja. Ini di bagian kata pengantar. Sebenarnya bisa Bapak Ibu tambahi, oh ini maaf, ini salah. Jadi di halaman 2 ini ada kata pengantar. Kalaupun nanti ternyata ada pengesahan, misal ditandatangani oleh guru dan kepala sekolah, ya tambahkan saja. Kalaupun ini sesuaikan dengan daerah Bapak Ibu, agar lebih pas lagi ya. Nah, ini selanjutnya ada daftar isi. Dari daftar isi ini kita bisa melihat ada apa saja sih di laporan ini. Jadi ada halaman judul, kata pengantar, daftar isi, terus latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan di bab 2 pembahasan ada studi kasus ke poin inti, identifikasi masalah, analisis. Jadi setelah masalah diidentifikasi, selanjutnya kita analisis, kita sintesis, kita diagnosis, prognosis, terus kita berikan treatment. Ketika misal yang hasil diagnosisnya apa, maka kita berikan treatment. Setelah itu kita follow up atau tindak lanjut, terus kendala apa, hambatannya apa, dan solusinya nanti apa ya. Nah, di bab penutup ada kesimpulan dan saran. Nah, kita bahas dari bab 1 dulu. Dari bab 1 ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita buat latar belakangnya apa, misal ini memiliki peranan penting dalam membentuk karakter dan moral siswa. Misal latar belakangnya, kalaupun mau mencantumkan nama sekolah ataupun semacamnya, itu lebih bagus lagi ya. Jadi paling tidak ini menghindari plagiat ya. Ini kan hanya sekedar contoh, jadi nanti lebih diperdalam lagi Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada tujuannya apa sih dari studi kasus ini? Untuk mengetahui permasalahan peserta didik dalam memahami nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi misal ini, nanti Bapak Ibu ketika ngambilnya materi lain, silahkan disesuaikan aja, silahkan diganti.
Terus yang tujuan kedua untuk mengetahui solusi mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Terus apa manfaatnya? Nah, manfaatnya bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Bagi pembaca, diharapkan laporan ini bisa dijadikan rujukan untuk mengetahui berbagai permasalahan dalam bidang PPKN serta solusinya. Di ruang lingkup laporan studi kasus ini membahas tentang permasalahan-permasalahan siswa dalam memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan di sekolah atau di lingkungan masyarakat, dan seterusnya. Nah, di bab 2 di pembahasan kita ada pertama studi kasus. Misal ini kalimat pembukanya, dalam menunjang berhasilnya proses belajar mengajar terdapat beberapa hal pokok yang sangat berpengaruh terhadap proses belajar itu sendiri. Salah satu permasalahannya adalah kurangnya pemahaman dan pengaplikasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misal ditambahkan, terutama di sekolah kami diceritakan seperti apa, di kelas berapa, tingkatnya jenjang SD, SMP atau SMA. Terus selanjutnya setelah itu kita identifikasi masalah. Pada masalah ini peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya minat belajar, kurangnya dukungan dari lingkungan keluarga, dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila. Ini contoh kasus ya. Misal ini nanti kelasnya bisa juga kalau di SD misal kelas 5 SD apa gitu ya, atau di tingkat jenjang SMA SMK sederajat, silahkan disesuaikan. Ya, seringkali menunjukkan sikap kurang peduli terhadap teman-teman dan sering terlibat dalam perkelahian. Nah, ini permasalahan ini banyak sih ya, tidak hanya di pedesaan, apalagi di perkotaan biasanya juga, tapi memang tidak seluruhnya, mungkin hanya daerah-daerah tertentu aja yang kategori sumbu pendek ya. Nah, untuk dianalisis selanjutnya, peserta didik apa yang menjadi analisa Bapak Ibu? Kurang memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila, biasanya akan mengalami kesulitan dalam berinteraksi, dan seterusnya. Terus sintesisnya, dari analisis data dan informasi yang diperoleh dapat diketahui bahwa peserta didik tersebut mengalami masalah dalam memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Hal ini perlu segera diatasi agar peserta didik dapat menunjukkan sikap yang lebih baik dan bertanggung jawab. Nah, tidak hanya dokter ya, guru juga harus bisa mendiagnosis. Apa diagnosis yang kita dapatkan ya? Misal kurangnya motivasi belajar, tidak memahami pentingnya nilai-nilai Pancasila, tidak bisa mengatur emosi. Nah, faktor berasal dari luar diri itu apa? Kurangnya perhatian orang tua kah, lingkungan kah? Data ini bisa kita dapat juga dari asesmen awal atau asesmen diagnostik yang non kognitif ya. Kalau tentang ini, kalau yang di atas ini termasuk asesmennya yang asesmen awal atau asesmen diagnosisnya yang kognitif. Kognitif itu menyangkut pengetahuan, kalau non kognitif bukan pengetahuan ya. Terus prognosisnya, apabila masalah tersebut tidak segera diatasi, maka kemungkinan yang dapat terjadi apa? Sikap kurang bertanggung jawabkah, kesulitan dalam berinteraksi sosialkah, rendahnya prestasi belajarkah? Nah, apabila masalah tersebut segera diatasi, maka kemungkinan yang terjadi apa? Nah, berikutnya adalah treatment. Apa saja yang harus kita lakukan ya?
terhadap siswa tersebut. Berikan bantuan kepada peserta didik yang memiliki masalah dalam memahami nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti konseling, pemberian motivasi, kerjasama dengan orang tua, terus mengadakan kegiatan belajar yang dapat meningkatkan pemahaman. Nah, kita tindak lanjutnya apa? Tindak lanjut dari kegiatan ini misal guru PPKN melakukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa peserta didik telah memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dengan baik. Misal ini peserta didik menunjukkan perubahan sikap yang lebih baik, peserta didik dapat berinteraksi dengan baik dengan teman-temannya, terus prestasi belajar peserta didik meningkat. Nah, selanjutnya kendala atau hambatan dan solusi. Nah, kendala dan hambatan dan solusi ya kita bahas di bagian ini. Nah, selanjutnya bab 3 adalah penutup setelah tadi kita bahas. Nah, di penutup ini terdiri dari 2 hal, kesimpulan dan saran. Bisa Bapak Ibu ini harapannya ditambahi ya. Ini karena masih inti saja. Dan mungkin yang terjadi di daerah Bapak Ibu pastinya berbeda-beda. Selanjutnya sarannya apa ketika demikianlah contoh laporan studi kasus untuk mata pelajaran PPKN baik untuk jenjang SD, SMP maupun SMK atau sederajat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.